Pada video ini, kita akan mempelajari langkah-langkah singkat membuat peta tingkat kerawanan longsor menggunakan ArcMap. Peta tingkat kerawanan longsor merupakan peta yang menggambarkan wilayah yang rentan terhadap longsor pada tingkat sangat rendah, hingga sangat tinggi. Variabel yang digunakan adalah curah hujan, lereng, jenis tanah, dan tutupan lahan atau penggunaan lahan. Analisis spasial yang akan digunakan adalah analisis Waveftit Overlay, atau overlay terbobot, yang berfungsi untuk menampilkan tingkat kerawanan longsor. Parameter dan pembobotan variabel yang akan digunakan pada latihan ini bersumber dari rangkuman beberapa literatur, yang diperoleh dari penelitian Vina Faizana, dengan judul Pemetaan Risiko Bencana Tanah Longsor Kota Semarang, yang diterbitkan di Jurnal Geodesi Undip. Data yang akan digunakan pada latihan ini adalah data curah hujan, lereng, jenis tanah, dan tutupan lahan yang berupa data vektor poligon. Pada analisis Waveftit Overlay, data yang di-overlay harus berupa raster. Maka, nanti akan ada proses konversi vektor ke raster. Langkah pertama adalah menyiapkan lembar kerja ArcMap. Di sini saya menggunakan versi 10.8. Kalian dapat menggunakan ArcMap versi lainnya karena langkah-langkahnya sama. Setelah menyiapkan lembar kerja ArcMap, lakukan penyesuaian koordinat layar menggunakan sistem koordinat dan proyeksi UTM. Pada contoh kali ini, saya menggunakan wilayah yang berada pada zona 49S, sehingga saya akan memilih UTM 49S pada koordinat dan proyeksi layarnya. Setelah itu, langkah kedua adalah input data yang dibutuhkan yaitu curah hujan, jenis tanah, lereng, dan tutupan lahan. Pastikan seluruh data memiliki sistem koordinat dan proyeksi yang sama dengan layar, yaitu UTM 49S. Setelah ketiga data tersebut muncul dalam Table of Contents dan Data View, selanjutnya cek masing-masing data atributnya apakah sudah memiliki atribut klasifikasi atau keterangan dan skor, sesuai parameter yang dituliskan pada referensi sebelumnya. Apabila belum terdapat skor, silakan tambahkan field skor dan isi sesuai dengan referensi. Langkah ketiga, setelah seluruh atribut masing-masing variabel dilengkapi dengan skor, selanjutnya kita perlu melakukan konversi dari data vektor menjadi data raster, dengan menggunakan tools pada Arc Toolbox, Conversion Tools, to Raster, dan pilih Polygon to Raster. Yang perlu diperhatikan pada langkah ini adalah, pada kolom Value Field, pilih Field Score pada masing-masing datanya. Pada kolom Cell Size, angka yang diinput menunjukkan ukuran sel atau piksel dari data raster. Pada contoh, saya akan menggunakan cell size 30. Setelah keempat data dikonversi menjadi raster, langkah kelima adalah proses Waveftit Overlay. Masuk ke Arc Toolbox, pilih Spatial Analysis Tools, pilih Overlay, dan pilih Waveftit Overlay. Pada jendela Waveftit Overlay, input satu persatu 4 data raster menggunakan tanda plus yang ada di kanan. Pada Value Field, pilih Value. Langkah kelima, setelah keempat data di-input, pada kolom persentase influence, isi menggunakan angka pada bobot yang telah ditetapkan sebelumnya pada referensi yang digunakan. Total persentase influence adalah 100%. Pada kolom Evaluation Scale, isi angka from 1 to 10,
dan buy 1 untuk mendapatkan klasifikasi 5 kelas. Dan klik OK. Langkah ke-6, data raster yang sudah dianalisis perlu dikonversi lagi menjadi data poligon, dengan memilih Arc Toolbox, Conversion Tools, to Raster, dan pilih Raster to Polygon. Pada kolom Field, pilih Value. Setelah data hasil konversi ke poligon muncul, langkah ke-7 adalah menambahkan field baru pada data atributnya yaitu kelas kerawanan longsor. Angka 1 menggambarkan kelas sangat rendah, angka 2 rendah, angka 3 sedang, angka 4 tinggi, dan angka 5 sangat tinggi. Setelah atribut baru ditambahkan, untuk menampilkan klasifikasi kerawanan longsor pada data view, gunakan simbologi. Selanjutnya peta dapat dipercantik dengan menyusun layout peta. Contoh data yang digunakan dapat diunduh pada link ini, dan sudah dituliskan pada kolom deskripsi video ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.